Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan fungsi bahasa dan pemakai akademika. Kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama Audia Alma Erliana, yang kedua Rizky Ahmad Nur Amin, yang ketiga saya sendiri Satria Dananjaya. Terus, apa itu pengertian bahasa? Dalam buku Pesona Bahasa, Langkah Awal Memahami Linguistik 2015, karya Untung Yuwono, bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga kumpulan dari kata di mana masing-masing kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Next. Fungsi bahasa secara umum, yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Sebagai sarana ekspresi diri dalam arti media yang dapat kita gunakan untuk mencurahkan isi pikiran kita kepada orang lain. Ada dua unsur mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Terus fungsi bahasa lainnya sebagai sarana komunikasi. Bahasa yang dikatakan komunikatif karena bersifat umum, selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Sebagai sarana komunikasi dalam arti media yang Anda gunakan sebagai penghubung antara Anda dengan orang lain. Contoh dari penerapan fungsi ini yang paling sederhana adalah saat Anda mengobrol dengan teman, orang tua, guru, dan lain-lain. Next. Fungsi bahasa secara umum yang ketiga, sebagai adaptasi dan integrasi pada suatu lingkungan masyarakat, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial memiliki arti sebagai suatu media yang dapat mengaruhi sikap, tingkah laku, maupun kepribadian seseorang. Dengan bahasa, kita dapat mengubah sifat ataupun kepribadian seseorang hanya dengan kata-kata. Next. Fungsi bahasa secara khusus. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar yang dilakukan oleh Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi antara lain lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, sebagai penghubung antar budaya antar daerah. Oke, yang kedua adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, diangkat pula bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang 1945, Bab 15, Pasal 36. Pengangkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara bukanlah hal mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dikemukakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai berikut. Bahasa resmi kenegaraan, terus bahasa pengantar resmi di dunia pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Terus bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Mengenai tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Mengenai tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar pendidikan. Dalam sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan dalam pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan mengganggu keefektifan pendidikan, sehingga dengan sebuah keseragaman bahasa dapat menjadikan lebih hemat biaya pendidikan. Selain itu, peserta didik dari berbagai daerah dapat saling berhubungan. Next, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang pertama adalah peranan bahasa dalam pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, terutama bagi calon pendidik. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memang penting, karena ketika seseorang pendidik memberikan pengajaran kepada anak didiknya, ia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila seorang pendidik menggunakan bahasa yang kurang baik, maka akan dicontoh oleh anak didiknya. Yang kedua adalah pemakaian bahasa dalam pendidikan. Dalam pemakaian fungsi bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi. Beberapa pakar memberikan penjelasan mengenai pemakaian fungsi bahasa dapat dilihat dari cara pandang masing-masing. Berdasarkan kata yang diperoleh dalam penelitian ini, secara konstekstual bahasa yang digunakan anak-anak dwi bahasawan berfungsi sebagai alat berinteraksi atau interaksional, merupakan alat diri atau personal, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau heuristik, dan untuk menyatakan imajinasi dan khayal. Materi selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan dengan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya, dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang sesuai. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terdiri dari kata baik dan benar, yang keduanya memiliki arti. Pertama, bahasa yang baik. Sesuai dengan aspek komunikatif, bahasa yang baik yaitu bahasa yang sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut disampaikan. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Pertama, ada ragam beku atau frozen. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua yaitu ada ragam resmi atau formal, digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga ada rapat konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Contohnya adalah percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai, digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Dan kelima, yaitu adalah ragam akrab, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Selain mengenal bahasa yang baik, kita juga mengenal bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan aspek kaidah, peraturan tata bahasa mengenai pilihan kata, tanda baca, ejaan. Bahasa yang baku baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan, seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pada ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri ragam bahasa baku antara lain, yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Misalnya, atap bukan atep, habis bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Dan yang kelima yaitu penggunaan kalimat secara efektif. Nah, untuk itu, pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa, seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode,
dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas 5C Bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.